Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo bosku, pada kesempatan kali ini saya akan memberikan tutorial tentang cara mengecek kompresor kulkas masih bagus atau tidak. Oke, tidak panjang lebar, sekarang saya akan memberikan tutorialnya ataupun memberikan penjelasannya. Tolong disimak baik-baik apa yang saya sampaikan. Mudah-mudahan bisa dipahami dan bisa bermanfaat untuk Anda semua. Nah, di sini saya memiliki kompresor kulkas satu pintu bosku. Di video sebelumnya saya sudah menjelaskan tentang penyebab kompresi kompresor kulkas lemah. Nah, jadi kalau sekarang saya memberikan tutorialnya ataupun memberikan penjelasannya tentang cara mengecek kompresor kulkas masih bagus atau tidak. Pasti bagi seorang teknisi yang baru awal belum memahami tentang cara mengecek kompresor masih bagus atau tidak. Jadi di saat Anda membeli kompresor kulkas yang second ataupun membeli kulkas yang second, Anda langsung membelinya bosku dan tidak mengeceknya terlebih dahulu. Kalau Anda langsung membelinya, dikhawatirkan kekuatan kompresornya sudah melemah bosku. Nah, oleh karena itulah Anda harus cek terlebih dahulu. Nah, jadi seperti apa cara mengecek kompresor masih bagus atau tidak? Jadi Anda mengecek di pin kompresornya bosku. Nah, di sini model pin kompresor saya ini posisi pin overloadnya atau ataupun pin common berada di paling atas bosku. Seandainya pun Anda lihat pin commonnya berada di bawah, tetap saja pin runningnya berada sebelah kanan bosku. Sedangkan yang ini adalah pin starting yang sebelah kiri. Ini posisi pin kompresor di sebelah kiri. Seandainya pun Anda melihat pin kompresor kulkas berada sebelah kanan, nah contohnya seperti ini bosku. Pin kompresor kulkas saya ini berada di sebelah kanan. Anda tidak usah bingung untuk menentukan pin yang mana, pin common, pin running ataupun pin starting. Tetap saja bosku. Nah, di sini pin commonnya untuk overload berada di bawah. Sedangkan yang ini, yang paling akhir, ini adalah pin common. Kalau diputar balik pin kompresornya sebelah kiri, jadi pin runningnya tetap saja berada di sebelah kanan bosku. Sedangkan ini adalah pin starting. Nah, oleh karena itu Anda jangan sampai salah di saat memasang soket kabel PTC-nya. Kalau Anda sampai salah pada saat memasang soket kabel PTC-nya, ya katakan Anda menghubungkan soket kabel PTC-nya di pin starting, maka gulungan kompresornya akan terbakar bosku. Karena fungsinya berbeda. Nah, oleh karena itu Anda jangan sampai salah dan harus memahami tentang semua itu bosku. Nah, jadi seperti itu. Oke, kita langsung beralih di kompresor yang ini bosku. Jadi Anda cek pin kompresornya bosku, dan kekuatan kompresornya masih bagus atau tidak. Anda gunakan memakai tang ampere dan saya ubah dalam skala ohm bosku di posisi 20K. Anda lihat baik-baik bosku. Oke, sudah jelas. Nah, jadi Anda hubungkan terlebih dahulu kedua pin tang ampernya. Oke, terhubung, berarti barulah Anda mengecek pin kompresornya bosku. Jadi yang pertama yang harus Anda hubungkan di pin common bosku. Anda putar balik kedua pin tang ampernya tidak masalah bosku, karena fungsinya sama. Nah, jadi Anda hubungkan di pin common, setelah itu di pin running yang sebelah kanan. Jadi nilai hambatan dari pin common ke pin running itu lebih kecil, katakan 2 bosku. Sebentar bosku.
Nah, ini 3 bosku. Ini 2. Setelah itu Anda pindahkan di pin common ke pin starting yang sebelah kiri bosku. Dua atau 3 bosku. Jadi kalau memang kekuatan kompresornya masih bagus, jadi hasil nilai hambatan dari pin common ke pin starting lebih besar bosku dibandingkan dengan hasil nilai hambatan di pin common ke pin running. Ya katakan hasil nilai hambatan dari pin common ke pin running hasilnya 2. Jadi untuk nilai hambatan dari pin common ke pin starting, nilai hambatannya harus 3 karena nilai hambatannya lebih besar dibandingkan nilai hambatan di pin common ke pin running. Setelah itu Anda cek dari pin running ke pin starting bosku, jumlahnya harus sama antara pin common ke pin running dan pin common ke pin starting. 2 tambah 3 berarti harus 5 bosku, hasil dari nilai hambatan di pin running ke pin starting bosku. Kalau seandainya Anda mengecek pin kompresornya hasilnya tidak akurat, berarti kekuatan kompresornya sudah melemah bosku. Nah, jadi Anda tidak usah membeli kompresornya ataupun membeli kulkas yang second, karena sudah pasti pada saat kompresornya dihidupkan, tendangan anginnya di pipa tekan ataupun kompresinya tidak terlalu maksimal nendangnya bosku, karena kekuatan kompresornya sudah melemah. Nah, jadi seperti itu. Tapi seandainya pun Anda mengecek pin kompresornya masih bagus dan hasilnya masih akurat, akan tetapi pada saat Anda mencolokkan kompresornya Anda cek di pipa tekannya kompresornya melemah, berarti bisa terjadi 2 kemungkinan bosku. Kemungkinan yang pertama yaitu oli kompresornya sudah mengering ataupun oli kompresornya sudah menghitam bosku. Kalau memang oli kompresornya sudah mengering ataupun sudah menghitam, jadi pada saat kompresornya dihidupkan, cara kerja piston kompresornya tidak terlalu maksimal bosku. Nah, oleh karena itulah kompresornya tendangannya tidak 100% bosku. Nah, jadi seperti itu kemungkinan yang pertama. Sedangkan kemungkinan yang kedua ataupun kemungkinan yang terakhir, ada pengendapan oli yang sangat banyak bosku di bagian yang seperti ini. Ini penutup kompresor bagian dalamnya. Ada pula model penutup kompresor yang seperti ini bosku. Nah, jadi berbeda. Nah, jadi seperti itu. Nah, sekarang saya akan menghidupkan kompresornya memakai cara manual bosku. Saya pasang terlebih dahulu off-roadnya, barulah saya memasang PTC-nya. Setelah itu saya akan menghubungkan ke pin overload dan pin PTC. Oke, setelah itu saya akan mencolokkan Bismillahirrahmanirrahim. Oke, sudah hidup bosku. Nah, tidak lama kemudian olinya akan berhamburan bosku. Nah, seperti ini contohnya, olinya berhamburan. Karena pada saat kompresornya hidup, maka olinya akan berhamburan bosku. Nah, oleh karena itu Anda jangan terlalu banyak
menambahkan atau memberikan oli. Kalau Anda memberikan oli terlalu banyak, dikhawatirkan olinya akan masuk ke dalam pipa kompresor bagian dalamnya bosku. Nah ini pipa hisap dalam kompresornya, dan bisa jadi juga olinya akan masuk melalui celah dekat pistonnya bosku. Dikhawatirkan celah dekat pistonnya sudah longgar. Nah oleh karena itulah yang tadi saya katakan, Anda jangan terlalu banyak di saat memberikan oli. Oke, saya cabut colokannya. Nah jadi seperti itu bosku, Anda jangan terlalu banyak di saat memberikan oli. Nah oleh karena itu pada saat Anda membeli kompresor yang second, Anda tuang terlebih dahulu olinya. Kalau memang Anda cek pin kompresornya masih bagus, dikhawatirkan olinya sudah mengering bosku. Nah jadi pada saat Anda memberikan oli hampir penuh segelas aqua bosku, Anda jangan terlalu banyak memberikan olinya. Berbeda halnya kalau di saat Anda mau menambahkan oli, jadi secukupnya saja bosku, setengah dari gelas aqua. Nah jadi seperti itu cara mengecek kompresor kulkas masih bagus atau tidak. Oke, sampai di sini bosku tutorial yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan bisa dipahami dan bisa bermanfaat untuk Anda semua. Kalau Anda ingin mengetahui lebih jelas tentang seputar kulkas, Anda lihat saja di playlist tentang kulkas bosku, supaya Anda lebih memahami tentang semua itu. Kalau ada yang perlu ditanyakan bosku, silakan saja, insya Allah saya akan menjawabnya apa yang saya ketahui. Saya juga sebenarnya masih dalam tahap belajar bosku, akan tetapi saya belajar terus untuk memperdalam ilmu servis kulkas bosku. Karena untuk mempelajari ilmu servis kulkas sangat menjanjikan sekali bosku, karena harga servisnya lumayan cukup mahal. Nah jadi kalau di luaran sana harga servis kulkas saya untuk isi freon yaitu 300 kalau untuk kulkas yang satu pintu, sedangkan yang dua pintu yaitu 400 bosku. Nah jadi seperti itu. Oke, kalau memang konten saya merasa bermanfaat untuk Anda semua, saya minta supportnya bosku, yaitu bagi yang belum tekan subscribe, silahkan tekan subscribe dan tekan lonceng, supaya saya lebih bersemangat lagi untuk membuat konten. Kurang lebihnya saya minta dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.